Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medina Inanta Nasution, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan PPL pada PPG dalam Jabatan Angkatan 3 pada materi menganalisis unsur pembangun novel dan kebahasaan novel di SMA Negeri 11 Medan, kelas 12 IPS 4. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semua. Selamat siang anak ibu. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa, ya. Akan dipimpin oleh anak ibu Rian, ya. Silakan kepada Rian, pimpin doanya, nak. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Hardiansa, kemana dia nak? Sakit. Satu lagi siapa? Oke. Selebihnya hadir ya? Iya, baik. Kelas sudah kalian bersihkan tadi? Tapi masih kotor ibu lihat. Berarti belum maksimal bersih kelasnya. Ya, tapi kalau kerapian ibu lihat, siang-siang pun tetap rapi. Alangkah lebih baik kelasnya juga serapi orangnya, ya. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu pilih salah satu lagu, Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran dan hal yang lainnya, ibu mau membakar semangat kalian dulu, memunculkan semangat kalian agar semangat dalam belajar. Oke? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 hurra! Semangat belajar bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, tetap semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan memberikan sebuah pretest kepada kalian, ya. Seberapa pengetahuan kalian untuk memahami pelajaran hari ini, walaupun belum Ibu berikan, ini ada dasar kalian dulu.
Nanti di akhir kita akan mengerjakan post test setelah pembelajaran. Oke, Ibu share pretestnya. Sudah? Udah kalian cek di grup? Udah masuk? Oke, kerjakan kuisisnya. 8 soal. Sudah, Ibu kasih waktu kurang lebih cukup 2 menit. Sudah aman? Oke, kirimkan. Nanti Ibu nilai dan Ibu bandingkan dengan post test terakhir. Ya, Ibu simpan dulu jawaban kalian. Oke, selanjutnya melihat kemampuan kalian. Masih ingat enggak pelajaran minggu lalu? Tunjuk tangan, pelajaran apa kita tentang minggu lalu? Iya nak? Tentang teks? Oke, bagus, tentang teks editorial. Tentang apa teks editorial bisa kamu pahami minggu lalu? Berdiri nak, berdiri sayang. Tuh. Menganalisis struktur teks editorial seperti tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oke, tentang struktur apa tadi? Struktur teks editorial, tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Ulang, baik. Selain struktur apa lagi yang kalian tahu minggu lalu? Ayo tunjuk tangan. Unsur kebahasaannya masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Ayo saya Sabrina. Unsur kebahasaan teks editorial yang telah dipelajari minggu lalu yaitu seperti verba mental, verba relasional, konjungsi kausalitas, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kalimat langsung dan menggunakan kalimat tidak langsung. Benar itu? Oke, tepuk tangan dulu lah. Buat anak orang tadi. Baik. Kita masuk pembelajaran hari ini yaitu tentang teks novel ya. Materi pokok kita adalah teks novel. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Indikatornya adalah 3.9.1 menganalisis isi yang ditemukan dalam novel. 39.2 menganalisis unsur intrinsik dalam novel. 39.3 menganalisis aspek kebahasaan dalam novel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti anak-anak semua mampu, satu, berpikir secara kritis dalam menganalisis isi yang ditemukan dalam teks novel dengan tepat. Dua, anak-anak akan mampu berpikir secara kritis dalam menganalisis unsur pembangun dalam teks novel dengan tepat. Tiga, anak-anak ibu berpikir secara kritis dalam menganalisis kebahasaan yang ditemukan dalam teks novel dengan tepat. Adapun pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang akan ibu bawakan hari ini adalah pendekatan menggunakan scientific learning. Metode pembelajarannya dengan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu model pembelajaran yang akan ibu sampaikan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Baik, kita masuk ke materi kita selanjutnya. Sebelum ibu memberikan materi teks novel, tunjuk tangan dulu di antara kalian. Pernah membaca novel? Pernah lah Bu. Oke. Apa sih novel itu? Ayo tunjuk tangan. Apa sih novel itu? Menurut pemahaman kalian. Oke, silakan Rian. Novel adalah sebuah karya fiksi atau non fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bagus, itu dia. Tepuk tangan dulu buat Rian. Kita masuk pelajaran hari ini tentang teks novel. Sama-sama kalian perhatikan. Apa yang kalian sebutkan cocok nggak tadi dengan apa yang ibu sampaikan di sini?
Novel adalah satu bentuk sebuah karya sastra, merupakan kisah atau cerita fiksi dalam bentuk tulisan, kata-kata, dan memiliki unsur intrinsik juga ekstrinsik. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Unsur pembangun novel itu kita bagi dua tadi, intrinsik dan ekstrinsik. Kenapa disebut dengan unsur intrinsik? Ada yang tahu? Apa intrinsik, apa ekstrinsik? Yang Ibu sampaikan di sini nanti adalah macam-macam unsur intrinsiknya. Apa sih intrinsik? Tunjuk tangan yang tahu. Intrinsik apa? Sabrina bisa, Nak? Oke, silakan. Unsur intrinsik novel yaitu unsur yang berada di dalam novel tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang berasal dari luar novel. Tepuk tangan buat Sabrina, anak Ibu. Intrinsik, in berarti di dalam. Unsur itu kita temukan di dalam novel tersebut. Jelas bisa kita ketahui secara nyata. Nampak langsung ketika kita baca novel, bisa kita analisis di dalam novel tersebut. Sedangkan ekstrinsik, X berarti di luar. Unsur itu berada di luar novel, tetapi jangan salah, ekstrinsik ini memberikan pengaruh yang besar sehingga bisa terciptanya sebuah novel atau hasil karya tulis atau cerita. Baik. Unsur intrinsik kita bagi atas 7. Pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide utama. Intinya tentang apa? Baik, kemudian tokoh. Tokoh dan penokohan. Itu harus kalian bedakan. Kalau tokoh berarti pelakunya, orangnya. Sedangkan penokohan apa, Nak? Wataknya, karakternya, ya, sifatnya. Sifat orang itu banyak macam-macam. Ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang humoris. Jadi pemarah, pemalu, humoris, apalagi pendendam itu merupakan watak atau penokohan yang bisa dibuat dalam sebuah cerita. Kemudian alur atau plot, apa itu? Rangkaian peristiwa, jalannya cerita. Tanpa ada alur, nggak akan ada sebuah novel. Bagaimana mau diceritakan? Nggak ada alurnya. Berarti alur adalah jalan cerita. Rangkaian peristiwa dari awal dimulai cerita sampai dengan akhir cerita. Kemudian latar atau setting, apa itu latar? Hah? Gambaran peristiwa yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana serta waktu, tempat, dan suasana. Oke, kemudian sudut pandang, apa itu sudut pandang? Strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Artinya, si pengarang berposisi sebagai siapa dia? Dia bercerita tentang siapa? Apakah dia bercerita tentang dirinya, tentang kehidupannya, atau dia bercerita tentang kehidupan orang lain? Kalau dia bercerita tentang dirinya sendiri, berarti dia berperan sebagai aku. Ingat, ya, kata ganti orang pertama yaitu aku. Dia berperan atau menceritakan tentang pengalaman hidup dia sendiri. Lalu, kalau pengarang berposisi bercerita tentang orang lain, kehidupan orang lain yang dia tahu, maka dia berperan sebagai orang ketiga. Dia menceritakan orang lain dalam ceritanya, yaitu dia. Baik, paham sampai sini? Oke. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa di sini, ya, artinya pengarang harus bisa berusaha menciptakan apa bahasa yang menarik minat baca si pembaca novel, si penikmat novel. Udah? Jadi gaya bahasa misalnya, dalam cerita tadi ada tentang orang yang logatnya Sunda. Berarti dianggap logat Sunda ini menarik untuk dibuat dalam ceritanya. Gaya bahasa dia. Mungkin bisa juga memasukkan makna-makna konotasi gitu ya, Nak, atau majas atau apa sajalah yang berkaitan dengan bahasa supaya orang lebih tertarik dalam membaca novel. Baik. Kemudian amanat. Amanat itu apa, Nak? Pesan atau ajaran moral. Iya. Sampai sini bisa dipahami? Unsur ekstrinsik. Pertama, biografi dan latar belakang penulis. Ya. Kemudian kisah di balik layar. Lalu nilai yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai kehidupannya, ada nilai moral,
nilai sosial, nilai budaya, itu bisa mewarnai dalam sebuah cerita. Ya, oke. Kaidah kebahasaan novel. Yang pertama, sugestif. Artinya, novel harus bisa mempengaruhi pembaca. Dengan cara bagaimana dia menciptakan bahasa yang baik, bahasa yang menarik, supaya orang betul-betul tertarik membaca karyanya. Oke. Kemudian idiom. Dalam kaidah kebahasaan novel ada idiom. Apa idiom? Menyatakan makna yang tidak sama atau makna yang bukan sebenarnya. Kemudian bahasa yang diciptakan harus berusaha menghidupkan perasaan atau emosional. Makanya kalau orang baca novel kadang-kadang ada yang menangis, ada yang ketawa sendiri. Pada saat dia menangis berarti sedang sedih. Berarti ceritanya ada yang sedih. Berarti penulis sudah pandai menghidupkan perasaan si pembaca. Oke. Kemudian dipengaruhi oleh subjektivitas penulisnya. Artinya penulis berhak menulis apa saja dalam novelnya. Tentang kehidupannya, tentang apa saja dalam cerita dia, bisa jadi itu adalah keinginan penulis, arti subjektivitas. Kemudian bahasa bermakna denotatif dalam novel akan kita jumpai, ada yang bermakna denotatif, tetapi ada juga yang bermakna konotatif ataupun asosiatif. Apa denotatif? Menyatakan makna yang sebenarnya, sama seperti idiom tadi, ya. Kemudian konotatif menyatakan makna yang tidak sebenarnya. Jadi pahami, Nak? Oke. Sampai di sini, ya. Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan, Nak. Di dalam sebuah novel tuh kan ada yang namanya tokoh. Nah, di dalam tokoh itu ada 3 tokoh, tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, saya kurang paham apa sih maksud dari tokoh tritagonis itu. Baik, anak ibu. Tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis berarti tokoh itu berperan hal-hal yang baik, ya, kebaikan-kebaikan lah umumnya. Sedangkan antagonis biasanya berperan atau diceritakan dengan tokoh penokohan yang ya kurang baik atau kita bilang jahat mungkin ya, entah pembenci, pendendam atau apalah namanya. Nah, kemudian tritagonis itu ada tokoh tokoh pembantu yang peran dia itu bisa berpihak kepada protagonis, bisa juga berpihak kepada antagonis. Walaupun dia peran pembantu, dia bisa baik, tapi dia bisa jahat. Tapi sifatnya membantu, numpang lewat kalau orang bilang. Oke, kita masuk penugasan, ya. Sudah ibu bagi semalam kelompoknya. Udah ibu suruh kalian kemarin membaca novel di rumah. Sudah kalian baca? Sudah. Tunjukkan novel yang kalian bawa dan sudah kalian baca. Angkat tinggi-tinggi. Bahwasannya memang kalian sudah membaca. Baik. Oke, sudah tahu ceritanya? Kalau sudah tahu ceritanya, pasti bisa menuangkan dalam LKPD yang akan ibu bagikan, ya. Kalian kerjakan. Ini ibu berikan waktu kurang lebih cukup 10 menit. 10 paling lama ya. 10 menit paling lama. Baik. Kerjakan. Kerjakan secepatnya, Nak. Oke, kerjakan secepatnya ya. Gercep. Udah itu, Nak? Udah, oke. Udah diidentifikasi apa ya, Nak? Ini identifikasi ini udah. Oke, bagus ya. Tapi secara ringkas ya. Baik. Ini ada kendala, Nak?
Sudah bisa kita presentasi? Yang kira-kira merasa sudah siap kelompoknya. Satu kelompok dulu ke depan. Sudah bisa Meka? Oke. Kelompok Meka. Kelompok 1 gitu ya, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis struktur intrinsik dari novel Manusia dan Badainya. Di sini penulisnya oleh Syahid Muhammad dan tebal bukunya 300 halaman. Penerbitnya sendiri Gradient Media Tama, tahun terbitnya 2022. Alur kisah Manusia dan Badainya berpusat pada seorang lelaki bernama Janu. Janu tumbuh besar dengan pola asuh yang kurang baik, di mana ia tidak memilih sesuai dengan kehendaknya. Seluruh pilihan hidupnya ditentukan oleh sang ibu. Janu harus mengikuti keinginan ibunya. Saking sibuknya mendengarkan dan mengikuti keinginan si ibu, Janu sampai lupa arah. Ia mempertanyakan sebenarnya apa yang ingin ia lakukan untuk hidupnya. Janu menyimpan banyak luka dari kehidupannya di rumah karena ia tak menemukan ada keharmonisan di dalamnya. Tokoh dan penokohan tokoh Janu dalam novel Manusia dan Badainya karena Syahid Muhammad berperan sebagai tokoh utama karena kehadiran banyak dimunculkan dalam banyak peristiwa dan menjadi kunci dari jalan cerita. Tokoh Janu tumbuh bersama seorang ibu yang keras kepala dan suka mengatur. Kehilangan sosok bapak menjadi awal dari segala permasalahan mental yang dihadapi oleh Janu. Tema novel Manusia dan Badainya berisi masalah tentang kehidupan seorang remaja bernama Jamu yang memiliki banyak permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Mengangkat tema kehidupan sosial yang dikaitkan dengan kesehatan mental. Latar tempat yang terdapat dalam novel Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad meliputi instasi gawat darurat, kafe dengan ornamen Eropa, bar kecil di bilangan Dago, apartemen, rumah di Bogor, dan rumah di Bandung. Sedangkan latar waktunya terdapat dalam novel Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad, yaitu Janu 17 tahun, Janu pada masa kuliah, ayahnya meninggal dan kepergian ibunya. Latar sosial budaya yang terdapat dalam novel Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad meliputi standar yang tinggi tentang pekerjaan dan lingkungan yang suportif. Sedangkan gaya bahasa dalam novel Manusia dan Badainya menggunakan beberapa gaya bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan makna tertentu. Adapun gaya bahasa yang digunakan yaitu metafora, sinedeko, similia, hiperbola, asonansi, dan satire. Amanat dari cerita novel yang kami angkat adalah pengarang berusaha menampilkan tentang mencintai diri sendiri, menyadari kesalahan sendiri yang pernah dilakukan dan saling melindungi. Sekian presentasi dari kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Kepada anak ibu. Tepuk tangan buat anak saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Tadi kan dijelaskan di situ alur maju. Kenapa bisa disebutkan alur maju di dalam novel Manusia dan Badainya? Silakan. Iya, bagus. Tepuk tangan sekali lagi lah. Di mana letak alur majunya? Kenapa bisa kalian sebutkan itu adalah alur maju? Baik. Di sini kami akan menjelaskan kenapa dia termasuk dalam alur maju. Ya karena di sini tokoh Janu dia menceritakan dari awal dia masuk sekolah SMA hingga dia umur dewasa umur 30 tahun. Di situ berhentinya sebuah novel ini karena dia sudah merasa dewasa di umur 30 tahun. Ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kami tutup presentasinya kami. Sudah cukup? Biar kami tutup. Silakan satu orang lagi. Untuk yang paling aktif kelompoknya akan ada reward dari Bu Ina ya. Untuk kelompok yang paling aktif bertanya dan aktif bersama yang akan mendapatkan reward. Oke. Silakan sayang nak. Saya bertanya kepada kelompok kalian, tahun berapa terbit bukunya dan berapa jumlah halamannya? Tahun berapa terbit? 2002 300 halaman.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina tahun 2022 halamannya 300 halaman. Sudah cukup Dina. Terima kasih. Oke, nah alhamdulillah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan dulu. Ya, kelompok 1 sudah cukup baik ya hasil presentasinya. Mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka presentasikan. Oke. Baik, Nak. Sebagai kegiatan penutup, ya, Ibu akan berikan kembali post test, ya. Tadi kan pretest. Post test berupa soal yang sama. Tadi belum mendapatkan materi dari Ibu, setelah mendapatkan bagaimana perbandingan hasil daya nalar kalian dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Oke? Sudah masuk? Sudah masuk? Oke, kerjakan post testnya. Waktu yang Ibu berikan kurang lebih 2 menit. Karena nggak banyak soalnya. Ya. Sudah? Sudah dikirim jawabannya? Oke, bisa Ibu lihat di sini nanti ya. Wow. Tepuk tangan dulu buat dari Ibu Meka. Dengan nilai 90. Ya, dia yang peringkat paling tinggi di sini. Yang kedua kepada Rian. Tepuk tangan buat Rian. Ya. Yang ketiga kepada anak Ibu Sabrina. Ya, baik. Setelah Ibu lihat tadi hasil diskusinya, kelompok yang paling aktif, yang paling solid kerjasamanya, pertama adalah kelompok ini. Sudah, kelompok 1. Yang kedua adalah kelompok Sabrina. Oke. Seperti janji Ibu, Ibu akan berikan reward buat anak Ibu yang hasil kerjanya terbaik, ya. Oke. Tapi janganlah pelit-pelit bagi ke kawannya. Itu memang Ibu beli banyak supaya bisa dibagi satu kelas, ya. Ini hanya motivasi buat kalian supaya kalian lebih giat lagi belajar, ya. Baik. Setelah kita belajar, kalian mendengarkan materi dari Ibu, refleksi yang harus Ibu tahu dari diri kalian. Apa yang bisa kalian pahami dari materi yang Ibu berikan? Tunjuk tangan. Apa yang sudah kalian dapat, yang benar-benar kalian pahami dari materi yang Ibu berikan hari ini? Tunjuk tangan. Oke, silakan sayang Nak. Yang saya dapat dari pembelajaran ini, saya bisa menganalisis unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan unsur kebahasaan novel, dan juga cara pembelajaran pembawaan Ibu secara jelas sehingga kami dapat mudah memahaminya. Kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apakah sangat berkesan daripada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, atau malah hari ini tidak cukup berkesan? Silakan. Sangat berkesan karena mungkin kami semua tertarik dengan pembelajaran tentang novel ini karena kami suka membaca novel, jadi kayak lebih mudah bagi kami memahami pelajarannya. Terima kasih buat anak Ibu. Merasa lebih bahagia dan lebih senang karena memang, Bu, saya hobi baca novel, jadi saya suka pelajaran hari ini. Baik. Kemudian, kira-kira
Di antara kalian apa masih ada yang belum paham? Tunjuk tangan yang betul-betul belum paham. Betul-betul paham? Terima kasih buat anak ibu, berarti yang apa yang ibu ajarkan terserap dengan baik dalam diri kalian, ya. Baik, kesimpulan materi hari ini adalah dalam sebuah novel kita dapat menemukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam sebuah cerita itu, ekstrinsik unsur yang berada di luar cerita. Setelah apa yang ibu sampaikan, ya, maka kegiatan pembelajaran ini adalah ibu tutup. Tapi sebelumnya perlu ibu sampaikan kepada kalian materi kita selanjutnya supaya kalian belajar di rumah, ya. Sudah ada persiapan kalian di rumah, baca-baca bukunya. Kita akan masuk dalam pembelajaran artikel, teks artikel, lihat di buku paketnya, baca-baca di rumah. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa yang akan dipimpin oleh anak ibu si Majril. Silakan Majril anak ibu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kepada anak ibu semua. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dari ibu, ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes.